Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan Natal bagi kita semuanya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah dan penyertaan-Mu yang kami masih bisa hidup dan kami bisa sehat pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati ya Tuhan keterbatasan hamba-Mu, agar firman-Mu nantinya dapat dimengerti oleh pendengar dari video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali lewat video ini nanti saya bisa membagikan pesan Natal bagi kita semuanya. Kita ketahui bahwa sekarang adalah musim-musimnya Natal, di mana banyak sekali pernak-pernik Natal, mulai dari pohon Natal, liturgi, hiasan-hiasan Natal itu yang hadir pada saat ini untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu yang lebih penting, bahwa dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan kelahiran Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi, kalau kita merayakan Natal dengan sukacita, janganlah kita hidup lagi di dalam dosa. Baik, saudara-saudara terkasih sekalian, firman Tuhan yang saya bawa bagi kita adalah dari Matius 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baiklah saudara-saudari, tema yang saya buat kepada kita sekalian adalah penyelamat dosa manusia telah lahir. Sekali lagi saya katakan buat kita, penyelamat dosa manusia telah lahir. Jadi, menurut saya, dalam merayakan penuh sukacita, di mana Sang Juru Selamat telah lahir, dan saya juga membagikan buat kita agar kita merayakan Natal ini lewat bahagia dan sukacita, di mana kita merayakannya dengan liturgi, dengan pohon Natal, dengan aksesoris Natal. Tetapi jangan nantinya kita merayakan itu kita menyimpan kesalahan kepada orang lain, kita menyimpan dendam kepada orang lain. Kita bersihkan hati kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan apa sih yang kita mengerti dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu Natal? Yang pertama, saya membuat poin bagi kita, yaitu adalah Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa manusia hidup di dalam dosa itu membuat hati Tuhan sangat sakit. Oleh karena itulah Tuhan tidak mau anak-anaknya ini di dalam dosa. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mengapa kita diselamatkan dari dosa? Karena kalau kita tidak selamat dari dosa, kita akan binasa. Kita akan masuk neraka. Kita akan dikuasai oleh si setan, oleh si iblis. Tetapi Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak lagi mau berhamba dalam dosa. Tuhan Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib. Itulah makna Natal yang sesungguhnya bagi kita. Yang kedua, poin yang kedua saya bagikan buat kita adalah Allah selalu menyertai kita. Di sini dikatakan pada ayat ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
mereka akan menamakan Dia Immanuel. Allah menyertai kita. Apa buktinya? Dia mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, agar Dia bisa bersama-sama dengan kita, agar Dia merasakan apa yang kita rasakan. Makanya bagi kita semua, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah putus harapan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Walau kita di tengah-tengah banyak masalah, problem, jangan pernah putus harapan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Walau kita di tengah-tengah banyak masalah, problema hidup, Tuhan selalu ada dan memberikan jalan keluar dari masalah kita itu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada-Nya. Jangan pernah sekalipun melupakan Tuhan. Dan ini adalah poin yang pesan nanti bagi kita. Yang pertama, Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan yang kedua, Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus belajar dari kesetiaan dari ayah dari Yesus, yaitu Yusuf. Di mana Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, tetapi Yusuf yang sebelumnya berpikir negatif tentang Maria yang telah lahir sebelum ada pernikahan. Ingat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia mendengar keselamatan firman Tuhan, itu Yusuf. Oleh karena itu Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Yusuf sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Yusuf tidak jadi menceraikan Maria karena dia hidup dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita semakin kuat dalam merayakan Natal ini? Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan yang kedua, jangan kita hidup dalam dosa. Karena anak-anak Tuhan yang telah ditebus dosa di atas kayu salib tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Sekiranya pun kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan agar dosa kita itu diampuni, karena Tuhan sangat benci dengan dosa. Marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita dan tidak moga-moga, melainkan kita sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita dan Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Itulah yang menguatkan kita nantinya. Baiklah, saya harap firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita agar dalam merayakan Natal